Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yogi Ramdhani, tempatnya DIY dan review power tools. Hari ini saya akan mereview, membahas dan sekaligus menguji power tools dari NRT Pro. Di depan saya sudah ada kemasan dari NRT Pro. Ini adalah bor baterai, produk dari NRT Pro ya. Kemasannya seperti ini. Kopernya warna hijau Tosca dipadu dengan warna hitam. Kemudian ini ada handle-nya ya. Lalu di sini ada tulisan NRT Pro Korea Teknologi. Ini emboss ya. Sepintas melihat kemasan koper dari NRT Pro ini, terus terang ini bagus, solid ya. Sininya dia ada tempat ketika nanti box ini atau koper ini ditumpuk di atasnya ya. Kemudian untuk penguncinya ini dia bisa dinaikkan ya. Nah, dinaikkan seperti ini. Jadi ketika dia ada koper yang lain yang sama dengan seperti ini, dia jadi bisa disusun di atasnya, dan sekaligus ini sebagai pengunci. Tapi kalau cuman satu seperti ini ya kita turunkan aja ya, kita gunakan penguncinya di sini. Ini asli teman-teman, untuk boxnya atau kopernya bagus, dan dia untuk engselnya tidak seperti koper-koper power tool yang lainnya. Dia di sini ada tempat tersendiri. Dan untuk bawahnya dia nanti penguncinya seperti ini ya. Ketika ditumpuk di atas, nanti penguncinya ini akan mengunci di sini. Dan ini ada tempatnya, bolongannya. Dan ini gunanya adalah masuk ke sini dan akan masuk ke dalam sini ya. Kopernya bagus, solid. Dan warnanya juga serasi ya. Baik, lanjut kita buka dan kita lihat ya, apa aja yang ada di dalam kemasan koper NRT Pro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan, kemudian sekaligus menjadi katalog ya, katalog produk-produk dari NRT Pro. Cukup banyak ya teman-teman produk dari NRT Pro. Dan di sini juga sekaligus menjadi kartu garansi dari NRT Pro. Di sini ada dua, yang satu dikembalikan ke toko ya. Kita singkirkan dulu ya. Kemudian di sini kita mendapatkan bonus mata sok 8 mili ya. Ini biasa kita gunakan pada saat pemasangan baut roofing ya di baja ringan. Kemudian ini ada belt clip yang nantinya akan dipasang di bawah pada mesin bornya ya.
kita mendapatkan baterai 20 volt power share 5 sel ya. Dan ini sudah ada indikator baterai ya. Kita mendapatkan 2 baterai ya teman-teman. Lalu di sini ada charger model docking ya, docking charger. Inputnya di 220 volt, 230 volt, 50 Hz. Outputnya DC 20 volt, 1,5 ampere ya. Cukup bagus ya tampilannya. Kita keluarkan dulu untuk unitnya. Dan di sini kita mendapatkan bonus ya, bonus mata bor tembok, mata bor beton. Ini 6 mili. Lalu kita mendapatkan 1 buah obeng PH2 ya, obeng plus dan obeng min. Oke, ini saya masukkan dulu ya teman-teman. Dan ini unitnya, NRT Pro DC 740 ya, seperti ini ya tampilannya. Nanti kita akan bahas. Sebelum saya bahas, saya rapikan dulu untuk kopernya. Kita bahas mulai dari caknya dulu ya. Caknya ini penguncian 1 tangan ya, penguncian 1 tangan ya. Dan ini adalah 10 mili maksimal ya untuk caknya. Kemudian ini ada pengaturan torsi 1 sampai 19. Cukup kliki ya teman-teman, enak, tidak terlalu keras. Kemudian ini ada mode penyekrupan, mode drilling, dan mode hammer ya. Untuk modenya, perpindahan modenya juga enak ya, kliki ya, asli enak teman-teman. Di sini sudah terdapat kuping ya. Jadi saat kita memindahkan mode tidak terlalu susah ya. Jadi sangat mudah untuk perpindahan modenya. Lalu di sini ada putaran kanan dan kiri, reversible ya. Kemudian di sini ada pengaturan kecepatan, speed 1 dan speed 2. Kemudian ini triggernya ya. Kemudian sudah ada LED ya, dia di bawah, bukan lagi di atas seperti pada umumnya bor-bor yang lain ya. Dia sudah ada di bawah. Kemudian ini sudah dilapisi rubber ya teman-teman. Di sini ada tulisan brushless ya, cuman kecil ya teman-teman. Kemudian ini ada tulisan BL, dia seperti cetakan ke dalam ya, bukan emboss tapi dia ke dalam. Dan ini untuk produk NRT Pro nya, dia emboss teman-teman, jadi tidak menggunakan stiker lagi ya. Dan ini adalah spesifikasi dari NRT Pro DC 740. DC nya di 20 volt. Kemudian untuk caknya 10 mm. Untuk kapasitasnya di 2000 mAh.
Kemudian di kecepatan rendahnya ada di 400 rpm. Kemudian dia diklaim mempunyai torsi sampai 62 Nm. Cukup besar ya teman-teman. Nanti kita akan lihat saat pengujian. Kemudian untuk RPM tertingginya adalah di 1400 rpm. Kemudian di bawahnya brushless. Kemudian ada nomor K3L. Jadi ini sudah terregistrasi K3L ya teman-teman. Kemudian di bawah di sini ada untuk pemasangan bel clipnya tadi ya teman-teman. Nanti akan bisa dipasangkan di sini, di kiri atau di kanan. Kemudian untuk rubbernya ini dari bawah sampai ke belakang dan samping kiri dan kanan ya. Ini adalah rubber, bawah rubber, atas rubber, kemudian ini juga rubber. Dan di sini ada motifnya ya, untuk rubbernya. Jadi di saat kita pegang itu enak. Ini juga sampai bawah rubber ya. Asli enak teman-teman. Dipegangnya enak, ngegrip ya untuk handle-nya, dan rubbernya sangat membantu ya. Oke, ini untuk baterainya kita coba pasangkan ya. Asli teman-teman, bor baterai dari NRT Pro ini bagus, terlihat compact ya. Kita coba ujinya lah ya teman-teman. Lampunya dia sudah ada delay ya, tidak langsung mati. Dan enaknya lampu di bawah seperti ini, dia tidak terhalang oleh cak ya. Jadi dia benar-benar fokus ke atas, menerangi media yang akan kita bor atau kita sekrup. Untuk baterainya sudah saya cas ya teman-teman. Waktu pengecasan dengan charger bawaan NRT Pro tadi kurang lebih di 2 jam ya, sampai kondisi penuh. Kita lihat perpindahannya. Oke, untuk perpindahan speednya enak ya teman-teman, tidak keras. Kemudian untuk perpindahan kanan kirinya juga enak. Mantap NRT Pro. Oke teman-teman, kita akan lihat untuk RPM-nya. Ini adalah RPM terendahnya ya. Oke, RPM terendah ada di 43 atau 44 ya, kita genapkan 44 RPM per menit. Cukup mantap teman-teman. Ini berguna saat kita melakukan penyekrupan ya, untuk memulai awal penyekrupan. Enak asli teman-teman, 44 RPM. Sekarang untuk RPM masih di terendahnya, tapi full trigger ya.
di 456 RPM teman-teman. Sedangkan di tulisannya di sini cuma 400 RPM. Berarti dia sudah melebihi spek ya teman-teman. Lanjut ke speed tertinggi ya. (1624) untuk kecepatan tertingginya. Sedangkan di sini tertulis 1400 RPM. Tapi setelah dilakukan pengujian, dia mampu di 1624 RPM. Mantap, dia melebihi spek tertulis ya. JOS NFT Pro, mantap. Oke teman-teman, sekarang kita saatnya melakukan pengujian terhadap bor baterai dari NFT Pro DC740. Sekarang saatnya pengujian untuk bor baterai NFT Pro DC740 ya. Di sini sudah ada media kayu, kemudian sudah ada skrup 2,5 cm, 4 cm dan 5 cm ya. Kita akan uji bor baterai dari NFT Pro DC740 ini. Ini sudah saya pasangkan mata obengnya ya. Kita mulai dari skrup 2,5 cm. Modenya mode penyekrupan. Torsinya saya pakai torsi 5 ya. Ya, saya pakai torsi 5. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ya teman-teman. Sekali lagi. Ya, pas di torsi 5 ya. Masih di skrup 2,5 cm. Sekarang yang di 4 cm ya. Torsi 5 enak ya teman-teman, di skrup 2,5 dan 4 cm. Kita coba lagi. Sekali lagi ya teman-teman. Ambles teman-teman. Kita coba turunkan di torsi 3 ya. Ya, 3 ya. Wih, mantap. Di torsi 3 aja sampai ambles teman-teman. Sekali lagi, skrup 4. Mantap. Di torsi 3 mode penyekrupan, tapi untuk skrupnya bisa ambles ya. Sekarang kita coba di 5 cm teman-teman. Kita naikkan torsi 9 teman-teman. Ya, ternyata di 9 mampu ya teman-teman.
masuk ya teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita coba lepas ya. Mantap ya teman-teman untuk penyekrupan. Kita lanjut ke pengujian berikutnya teman-teman. Teman-teman, kita akan lakukan pengujian NRT Pro DC740 ini menggunakan auger bit dengan ukuran yang paling besar yang saya punya. Kita pasang dulu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini untuk ukurannya di setengah. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, saya akan menahan media kayu ini dengan kaki ya. Mohon maaf teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mode drilling kecepatan paling kencang ya. Tapi jika tidak mampu akan saya turunkan ke kecepatan rendah. Karena biasanya kalau kecepatan rendah akan mempunyai torsi yang lebih tinggi. Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mampu ya teman-teman. Cuman di sini belum sampai tembus. Kita akan pindah ke speed 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembus ya teman-teman. Masih di speed 2 mode drilling. Oke. Oke. Kita mulai sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembus ya teman-teman. Ya. Nih. Ya, nih ya. Ini asli enak teman-teman. Untuk NRT Pro ini. Jadi membuat saya pengen terus ngebor ya teman-teman. Asli enak soalnya teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman. Soalnya feelnya menurut saya enak banget asli teman-teman. Kita mulai sekali lagi. Oke, tembus ya. Oke. Mantap teman-teman. Untuk pengujian selanjutnya saya akan melakukan pengeboran di media paving block ya.
kita lakukan pengeboran di paving block. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf teman-teman, saya tahan menggunakan kaki. Kita pindah ke mode impact ya. Ya, seperti ini teman-teman. Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembus teman-teman ya. Ya, tembus ya. Kita mulai sekali lagi. Asli tenaganya benar-benar mantap, NRT Pro DC740. Sekali lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lakukan penekanan ya. Oke, tembus teman-teman. Saya lakukan penekanan, benar-benar penekanan yang menurut saya maksimal ya. Tapi bornya tidak mati. Torsinya juga mantap, NRT DC740 ini. Jos. Baik teman-teman, untuk pengujian selanjutnya saya akan mencoba menggunakan mata bor Forstner Bit ya. Ini ukurannya yang paling besar yang saya punya teman-teman, ukuran di 25 mili. Kita pindah ke mode drilling ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tembus ya. Oke, mantap NRT Pro. Feel dan performanya oke. Jos lah NRT. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan lakukan pengeboran di media besi ya, dengan mata bor besi di 6 mili. Bismillah. Tembus teman-teman. Tembus ya. Sekali lagi teman-teman, di sebelah sini. Tembus teman-teman, mantap, ini benar-benar NRT jos.
Kita lihat hasilnya teman-teman. Ya, seperti ini hasilnya. Jos mantap NRT. Oke teman-teman, itu tadi di pengujian untuk bor NRT Pro DC740. Tadi saya menggunakan mata bor Auger bit ukuran setengah, kemudian saya menggunakan mata bor besi ukuran 6 mili, dan saya juga menggunakan mata bor beton ukuran di 8 mili, dan terakhir tadi menggunakan mata bor Forstner bit ukuran 25 mili. Ini ukuran terbesar yang saya punya teman-teman. Jadi untuk auger bit juga ini adalah ukuran yang terbesar yang saya punya. Secara feel dan performa NRT Pro cukup oke ya. Dan untuk suhunya juga tergolong adem ya, tidak sampai overheat. Dan saat pengujian tadi ini penggunaan baterainya cukup awet ya teman-teman. Ya, masih full ya. Jadi untuk baterainya juga mantap NRT Pro. Dan untuk torsinya sepertinya real ya, di 62 Nm. Ini cukup besar ya. Tapi secara keseluruhan bor baterai NRT Pro DC740 ini cukup oke, dengan torsi yang besar. Kemudian powernya juga bisa diajak untuk kerja berat ya. Ini juga enak ya kalau buat pemasangan baut-baut roofing di baja ringan, ini enak. Tapi biasanya kalau saya menggunakan torsi ya, karena kalau kita mode drilling dia torsinya maksimal. Jadi untuk melakukan pengeboran di baut roofing itu biasanya dia sering loss ya, atau dol. Tapi kalau kita menggunakan mode penyekrupan lalu kita gunakan torsi, itu enak, dia tidak akan mungkin loss ya. Kalau torsinya udah cocok sesuai, pemasangan baut roofingnya tidak sampai loss. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi penilaian saya untuk NRT Pro DC740 mantap, recommended untuk dipinang ya, atau dimiliki. Ini jangankan untuk membuat DIY, untuk diajak kerja berat pun sepertinya oke. Demikian review, pembahasan dan pengujian saya terhadap NRT Pro DC740 ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih bor baterai dari NRT Pro ini. Ini beneran jos, beneran mantap, karena akan saya pakai sehari-hari untuk DIY ya. Demikian video saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video DIY dan review power tools yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.